ini Yusuf Blegur. Kenapa saya tertarik? Saya juga termasuk sering melihat komentar-komentarnya di media massa, dan frankly speaking juga pro Anies juga ini. Cuma yang menariknya adalah beliau ini adalah Soekarnois. Satu. Yang kedua, aktivis DMNI, berasal dari Indonesia Timur, Alor. Terima kasih. Soal kecenderungan bahwa aktivis Gemeni, Soekarnois juga punya keturunan dari Indonesia bagian timur itu, kenapa tidak condong kepada PDIP, Megawati atau kelompok nasionalis? Saya pikir ini juga perlu diadakan diskursus yang lebih utuh ya, bahwa kalau kita bicara Soekarno itu kan bicara seorang figur pemimpin yang tidak berorientasi pada satu kekuatan atau kelompok, termasuk partai politik. Tapi kehadirannya dia adalah buat bangsa dan negara. Sama dengan para founding father yang lain, kita tidak boleh terjebak pada figur atau personal. Kita bicara justru pada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu demi bangsa dan negara. Nah, ini yang saya pikir semua pemimpin-pemimpin kita terdahulu pasti akan sepakat dengan orientasi itu. Jadi kembali ke saya, justru dengan pilihan-pilihan politik saya yang seperti ini, kenapa kok lebih banyak ke katakanlah figur-figur pemimpin di luar Soekarnois, Marhainisme atau PDIP, ya saya pikir itu yang terbaik juga buat bangsa. Kenapa? Pertama adalah bahwa ada kecenderungan selama ini banyak sekali terjadi distorsi penyelenggaraan negara yang saat ini banyak dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang notabene berasal dari katakanlah kelompok-kelompok nasionalis, kelompok Marhainis, kelompok Soekarnois. Nah, ini perlu diluruskan supaya juga tidak menjelek-jelekkan, malah tidak menghancurkan nama baik Soekarno nasionalis. Kemudian kedua, bahwa sebagai seorang kader Soekarnois, ya pernah di Gemeni, pernah juga menjadi kader atau katakanlah belajar banyak di Yayasan Pendidikan Soekarno, saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab historis, punya tanggung jawab ideologis untuk bagaimana menerjemahkan pemikiran Soekarno itu lebih relevan, lebih rasional, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat di era kekinian gitu. Nah, lalu tiba-tiba dalam banyak statement Anda mendukung Anies, dan kabarnya nih ya, Anda juga membuat tim relawan yang pernah saya dengar. Benar itu? Ya, betul. Oke, kenapa nama tim relawannya? Bro Anies. Oh, Bro Anies. Jadi Brownies ya? Iya. Oke, ini kenapa Anda bikin relawan seperti itu? Ya, pertama soal kenapa memilih Anies. Saya melihat bahwa Anies cenderung menjadi antitesis ya, bukan terhadap figur tetapi terhadap situasi politik kekinian juga, di mana banyak sekali distorsi penyelenggaraan negara, termasuk krisis kepemimpinan. Nah, itu yang paling penting adalah krisis kepemimpinan, di mana banyak sekali pemimpin yang sekarang tidak memiliki integritas, tidak satunya kata dengan perbuatan. Dia bekerja dalam rangka katakanlah mengejar jabatan, harta, materi, bukan sebagai pengemban amanat rakyat. Itu jadi persoalan juga. Boleh jadi kekacauan, bahkan kecenderungan kehancuran bangsa ini juga disebabkan oleh perilaku kekuasaan yang menyimpang itu. Nah, kita melihat figur Anies adalah figur yang tadi saya katakan mungkin bisa menjadi antitesis atau menjadi pembaharu ya, bahwa ada kepemimpinan Pak Anies yang menarik ya. Pertama adalah soal kuah intelektual, kuah ideologi, kemudian persoalan behavior ya, bagaimana dia mengedepankan politik akhlak ya, kesantunan, ya kecerdasan, kesabaran gitu. Ini penting karena figur pemimpin itu kalau dia tidak kemudian mampu mengendalikan dirinya baik secara emosional, intelektual, spiritual, ya dia jauh dari pemimpin yang bisa menjadi harapan perubahan atau perbaikan bangsa Indonesia. Nah, terkait itu saya yang pernah juga berkecimpung di aktivis 98 bersama kawan-kawan di GMNI melihat ada loh aspirasi ya politik dari masyarakat yang mendukung Pak Anies, terutama dari kalangan aktivis pergerakan. Nah, Brownies lahir dalam rangka menjawab itu. Tapi secara filosofis politis, Brownies ini sebenarnya dari kata Bro Anies. Bro ini brother, panggilan keakraban, panggilan egaliter, sehingga Pak Anies ini diharapkan mampu menjadi pemimpin yang egaliter, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Brownies itu hanya aktivis GMNI saja atau terbuka? Oh, terbuka. Kalau meminjam
pendulum ideologi politik itu atau perspektif politik itu ada kanan, ada kelompok kiri, ada kelompok tengah, ada sosialisnya, ada kelompok kanannya, ada kelompok nasional. Bahkan salah satu pendiri Brownies adalah pendiri Projo, yaitu mantan sekjen pertama Projo, namanya Guntur Siregar. Nah, itu salah satunya. Jadi Guntur Siregar di Brownies juga? Di Brownies juga. Dan dialah yang kemudian bersama teman-teman kelompok kiri kanan membangun Brownies hingga sejauh ini ya. Macam jargon Bung Karno itu max forming. Bagaimana menggabungkan semua elan revolusioner, kekuatan revolusioner untuk bisa sama-sama bekerja bersama membangun bangsa ini. Ya, kita berharap bahwa politik 2024 ini terkait Pilpres ini menjadi semacam pencanangan ya, meletakkan landasan baru terhadap pembenahan sistem dan perform personal. Jadi tidak lagi kemudian ke depan kepemimpinan bangsa ini dominan oleh figur, tapi bagaimana sistem. Kita lihat sekarang ini kan kehancuran itu bukan cuma pada person, tapi sistem. Nah, ini yang menjadi tugas tanggung jawab yang besar buat semua, bukan hanya Pak Anies, tapi semua kekuatan-kekuatan civil society, kelompok stakeholder, termasuk kelompok-kelompok agamawan ya, religi itu juga harus mengambil peran yang aktif. Saya yakin kalau sistem dan personel ini dibenahi, tidak ada lagi celah orang untuk melakukan manuver ya personal gitu ya, atau inisiasi-inisiasi yang dianggap berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, siapapun figur pemimpin kita ke depan di masa mendatang ya, termasuk kita berharap Pak Anies, dia harus berjalan sesuai dengan guidance-nya, meletakkan landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan di bawah naungan NKRI, dia harus berdiri tegak ya pada fundamental itu. Jadi biar sistem itu yang kemudian membangun kepemimpinan, termasuk program-program pembangunan. Saya pikir siapapun bisa mengkritisi, siapapun bisa mengambil peran-peran yang bisa mengarahkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan nasional ini supaya sesuai dengan tracknya, jalurnya, supaya tidak ada distortif, tidak ada penyelewengan, tidak ada pengkhianatan terhadap konsensus kebangsaan kita. Ya, Pak Anies itu memang manusiawi. Ya, siapapun pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi persoalannya bagaimana partisipasi rakyat mengambil peran-peran fungsi kontrol, fungsi pengawasan, gitu ya, termasuk ikut berada dalam partisipasi politik ya, pemilu, menjaga konstitusi, menghidupkan demokrasi itu menjadi satu karusan supaya pemimpin ke depan ini bisa punya tanggung jawab, bisa menjadi amanah, dan bisa berorientasi kepada NKRI, bukan kepada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu. Terakhir sekali, dari hati Anda yang terdalam, Anda yakin nggak Anies itu akhirnya memang bisa dicalonkan, memenuhi 20% kursi, dan kalau memang bisa dicalonkan, bakal menang? Silakan. Yakin atau tidak yakin? Yakin, insya Allah. Dengan situasi kondisi negara yang sudah sangat distortif, bahkan diambang kehancuran, Anies ini adalah figur yang buat bangsa adalah to be or not to be. To be or not to be. Jadi kalau buat bangsa Indonesia, kalau ingin selamat, kemudian ingin melihat keberadaan dan eksistensi ke depan, figur pemimpin yang tepat, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berdedikasi tinggi untuk kepentingan rakyat, maka Anies jawabannya.